Baik, 47 kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah ini belum juga bergabung retret di Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, meskipun ini sudah memasuki hari ketiga. Kemarin konsolidasi ini sudah dilakukan. Lantas apa yang kemudian ini membuat hari ini, hingga hari ini setidaknya kebijakan ini masih belum diturunkan dan juga arahan maupun juga izin masih belum diperuntukkan. Padahal mereka semua kader PDI Perjuangan ini sudah berada di sekitaran Magelang, Jawa Tengah. Kami akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah berada di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio sudah hadir Prof. Henry Subiakto yang merupakan Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Erlangga. Selamat malam, Prof. Henry. Selamat malam, Mbak. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian di sambungan Zoom juga sudah tersambung bersama kami Prof. Burhanuddin Muftahdi yang merupakan analis politik. Selamat malam, Prof. Burhan. Apa kabar? Malam, Tiara. Baik, Alhamdulillah. Baik, kami akan langsung sapa juga Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Pak Wamen. Ini baik. belum. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam semuanya. Saya akan mengarah ke Prof. Henry terlebih dahulu. Ya. Prof. Henry, kalau tadi kita sudah lihat ya bahwa memang retret ini memasuki hari ketiga, sejumlah agenda sudah dilangsungkan secara padat begitu ya. Masukan-masukan, kemudian juga materi-materi. Nah, apa yang kemudian ini ditunggu oleh PDI Perjuangan memasuki hari ketiga ini, padahal kita ketahui konsolidasi ini sebenarnya sudah dilakukan kemarin, Prof. Iya, sebenarnya posisi PDIP atau PDIP ya, PDI Perjuangan ini pada posisi yang agak sulit. Dia harus tegas karena menghadapi perkembangan politik kemarin ya, baik itu terkait dengan Pak Hasto yang ditahan, kemudian terkait dengan adanya demo-demo besar. Mereka harus mengambil sikap yang tegas, ada di pemerintah atau berada di posisi yang di luar pemerintah. Tapi juga posisinya berat. Kalau terlalu keras itu resikonya adalah kader-kader mereka ini bisa jadi nanti akan kesulitan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Apalagi kalau terkait dengan anggaran pusat ya, kemudian terkait dengan persoalan hukum. Karena kita tahu bahwa hukum di era sekarang seringkali menjadi tool of political engineering gitu kan. Ini kan yang sering dilihat masyarakat kan seperti itu. Nah, mau tidak mau lalu sekarang harus posisinya jelas nih Bu Mega ini. Dia harus ada di luar pemerintahan, tetapi juga harus mengakomodir jangan sampai kader-kadernya seolah-olah dikorbankan untuk menjadi pion-pion yang melawan pemerintah pusat. Makanya ketika ini nggak jelas, itu justru menguntungkan dari para kader. Menguntungkan kader PDI Perjuangan? Oh iyalah, di satu sisi mereka udah datang ke Magelang, berarti mereka itu menunjukkan ada pesan bahwa mereka mengikuti perintah pemerintah pusat, kan begitu kan? Tapi di sisi yang lain dia tidak masuk karena mengikuti arahan dari ketua umum. Artinya ada loyalitas. Sehingga mereka ini ada di posisi yang sama-sama dekat, baik itu di pemerintah pusat maupun juga di PDIP. Ini menyebabkan bahwa mereka tidak bisa dipersalahkan, kan begitu. Seolah-olah nunggu arahan dari Bu Mega. Sementara Bu Mega kelihatan bahwa dia ada di posisi yang berbeda dengan pemerintahan. Dan ini satu-satunya ketua umum yang tidak atau berseberangan atau berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Dia dikeroyok oleh banyak sekali partai politik, bahkan mungkin juga dikeroyok oleh buzzer-buzzer kalau di media sosial begitu kan. Tapi Bu Mega satu-satunya atau partai satu-satunya. Sehingga di sini sebenarnya PDI bisa saja kalau dia memainkan political game ini dengan baik, mereka-mereka yang mengkritisi pemerintah, mereka-mereka yang ada di luar pendukung pemerintah, itu nantinya justru akan mau tidak mau sekarang partai yang di luar pemerintahan cuma PDIP kan begitu. Ini peran PDIP bisa cukup besar ke depan karena kita tahu bahwa, mohon maaf kalau saya mengatakan yang sekarang pro pemerintah dan yang anti pemerintah itu boleh dikatakan hampir terbelah, besarnya hampir sama, bahkan mungkin bisa saja yang anti pemerintah walaupun risetnya mengatakan 80%, bisa saja itu juga lebih besar juga bisa. Nah, ini adalah potensi yang bisa diambil oleh PDIP. Kalau dulu mungkin ada partai-partai lain, tapi kan partai-partai lain kan nggak jelas posisinya. Hanya PDIP yang nampaknya jelas. Itu yang bisa saya lihat. Oke, baik. Saya ke Pak Wamen terlebih dahulu. Sudah tersambung ya Pak Wamen ya? Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam. Baik,
Pak Wamen, mungkin saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Sampai di hari ketiga ini, apakah masih sama jumlahnya 47 kader dari PDI Perjuangan yang seluruhnya adalah kepala daerah, begitu ya, masih belum hadir di retret di Magelang, Pak Wamen? Masih sama 47 orang yang kita harapkan hadir berdasarkan catatan data kepala daerah. Sampai hari Minggu malam ini belum hadir di lokasi retreat di Akademi Militer. Baik, sejauh ini Pak Wamen, komunikasi yang mungkin sudah dijalin antara mungkin perwakilan dari PDI Perjuangan dengan pihak Mendagri ini seperti apa? Saya kira semuanya dalam posisi menunggu dengan tentunya harapan yang sama bahwa kepala daerah yang belum bergabung akan bisa segera bergabung untuk mengikuti rangkaian pembekalan di Magelang yang sangat penting ini dan sangat bermanfaat dan ditunggu juga oleh semua yang ada di sini, karena pasti yang belum bergabung di sini memiliki kedekatan, persahabatan, hubungan kerja, dan ada prospek kemungkinan bersinergi di masa depan, dan tentunya akan sangat menambah nilai apabila yang belum bergabung ini juga kemudian entah malam ini atau besok ini bisa bersama-sama dengan kami di sini. Baik, tapi ada tidak komunikasi di Mendagri begitu ya, mungkin langsung dengan Ibu Megawati Soekarno Putri atau Mas Pramono Anung begitu, Pak Wamen? Ya, komunikasi itu dibangun dengan semua, dijaga. Tidak mungkin dalam situasi seperti ini semua menutup diri. Yang penting kita bisa sama-sama melakukan komunikasi yang intensif untuk bisa sesegera mungkin mencari titik temu. Saya kira seperti itu. Dan kemarin seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pak Heri Heriawan telah menemui teman-teman yang belum bergabung, dan ada kesamaan cara pandang yang menganggap bahwa retret di Magelang ini penting untuk semua dan berharap untuk bisa bergabung sesegera mungkin di Magelang ini. Baik, tapi mungkin kalau tadi saya sedikit mengutip ya statement dari Prof. Henry Subiakto bahwa mereka yang kemudian ini tidak hadir ini sebenarnya tidak bisa dipersalahkan, Pak Wamen. Nah, kalau mungkin dari secara aturan konstitusional terlebih dahulu, ini akan ada sanksi tidak sih yang kemudian akan dijatuhkan kepada mereka yang tidaknya tidak atau bahkan terlambat datang ke retret ini, Pak Wamen? Sebetulnya apa yang dilakukan hari ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian juga ada turunan-turunannya yang memandatkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan politik dalam negeri, peningkatan kapasitas kepemimpinan dari aparatus di daerah. Ini adalah kewajiban kami begitu. Dan tentu apabila tidak mengikuti ini, ruginya itu ada pada teman-teman pemerintahan daerah sendiri yang semestinya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan perspektif kepemimpinan, pemahaman tentang pemerintah pusat, tugas, kewenangan, dan banyak hal-hal penting lainnya begitu. Namun demikian tentu kami memiliki juga beberapa mekanisme apabila tidak mengikuti pembekalan kali ini, bisa mengikuti kloter berikutnya untuk pembekalan kepala daerah sambil nantinya menunggu keputusan MK. Jadi ikut dengan gelombang berikutnya pasca keputusan MK. Baik, saya ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam hal kemarin ya, sudah berkonsolidasi, ini apa sebenarnya yang ditunggu? Karena para kader ini juga diminta ternyata untuk tetap bersiaga di area Magelang yang kemudian ini tidak jauh dari lokasi retret begitu. Prof. Burhan, silakan. Ya, memang muncul banyak spekulasi ya, mengapa PDI Perjuangan tidak tegas saja melarang kadernya yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 untuk tidak hadir. Jadi dalam surat yang ditandatangani oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum, itu memang alasan yang disebut sangat eksplisit ya, menindaklanjuti berkaitan dengan apa yang diklaim sebagai kriminalisasi hukum Sekjen PDI Perjuangan. Jadi bukan karena alasan inefisiensi anggaran atau bukan karena alasan militerisasi sipil, tapi lebih
karena faktor penahanan Sekjen PD Perjuangan, itu satu. Yang kedua, karena tidak ada penegasan untuk hadir dalam acara retreat, tetapi yang disebut adalah penundaan dan diminta untuk standby berkaitan dengan keputusan lebih lanjut kalau misalnya PD Perjuangan mengambil keputusan untuk memerintahkan untuk hadir, itu yang kemudian menimbulkan banyak gosip kan di belakang layar. Apakah surat itu bagian dari tarik ulur di belakang layar? Nah, saya atau Bung Prof. Henry tidak tahu ya apa yang berada di belakang layar, karena itu bagian dari politik dramaturgi ya, backstage, itu tidak bisa akses apa yang ada di belakang layar, meskipun media beberapa kali melemparkan semacam spekulasi apakah ini bagian dari tarik menarik berkaitan dengan penahanan Mas Hasto gitu ya. Tapi lagi-lagi yang saya tangkap memang ada semacam tarik menarik di belakang layar, tetapi yang saya khawatirkan itu kepala daerah dari PD Perjuangan ini, karena hubungan mereka setelah dilantik itu lebih banyak dengan pemerintah pusat untuk urusan governability. Jadi ada yang disebut dengan istilah executive toolbox, dan itu bisa dipakai oleh pemerintah pusat terutama dalam relasinya dengan pemerintah daerah. Jangan lupa pemerintah daerah itu banyak yang masih disubsidi oleh pemerintah pusat berkaitan dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian dana bagi hasil ya, DBH. Itu kalau misalnya pemerintah pusat menjadikan ketidakhadiran dalam acara retreat ini sebagai cara untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, itu kasihan juga kepala daerah dari PD Perjuangan, karena mereka pada dasarnya tidak ingin berada dalam situasi di tengah-tengah ya, gajah bertarung pelanduk mati di tengah. Jadi sebenarnya pengen ada kepastian supaya tidak menjadi semacam, kalau istilah Prof. Henry tadi, pion gitu ya, yang ada di tengah ketika menteri atau ratu bertarung, kalau kita analogikan dalam bidak catur ya. Jadi ini posisi yang terus terang sangat sulit buat mereka. Jadi saya bisa memahami kalau misalnya ada 4 atau 5 kepala daerah yang akhirnya mengambil keputusan untuk ikut retreat tanpa menunggu keputusan lebih jauh berkaitan dengan penarikan surat instruksi dari Ibu Mega. Baik, Prof. Burhan, kalau tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya ini kepentingannya juga balik-balik lagi kepada mereka yang sudah terpilih sebagai kepala daerah begitu, dan akan menjadi bumerang ketika mereka mungkin tidak tergabung dan tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik, baik itu sesama kepala daerah maupun dengan pemerintah pusat. Nah, itu tadi berkaitan dengan materi-materi ya tentunya ya. Saya juga penasaran seperti apa sebenarnya kemudian materi yang akan dihadirkan besok di hari keempat. Agendanya apa saja Pak Menteri, tapi mungkin boleh dijawab usai jeda berikut ini. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung kembali ke Pak Wamen Dagri. Pak Wamen, ini kalau dibandingkan dengan hari-hari yang sudah berlalu ya, 1, 2, dan 3, ini besok memasuki hari keempat, agenda apa yang membedakan untuk besok, Pak Wamen? Gini, jika dibandingkan dengan pembekalan kepala daerah di masa lalu, maka sekarang itu beda sekali. Dulu ketika saya ikut pembekalan yang sama, ketika baru mulai jadi wali kota, itu pembicaranya itu sebagian besar itu eselon 1, agak jarang itu menteri-menteri yang langsung. Nah, tetapi kali ini semua pembicara itu menteri, koordinator, panglima TNI, jaksa agung, Kapolri, ketua KPK, BPK, BPKP gitu ya. Jadi betul-betul pembicara-pembicara yang sangat otoritatif begitu ya. Nah, jadi mulai ini malam ini sebentar lagi akan mulai sesi Ibu Sri Mulyani, besok sesi para Menko Polkam, Menteri Koordinator Bidang Hukum, dan juga Menteri Perekonomian gitu. Jadi artinya ini momentum yang sangat penting untuk kepala daerah untuk bisa mendapatkan pembekalan dari tangan pertama terkait dengan tidak saja tugas pokok dari kepala daerah, tapi isu-isu yang terkait dengan kebijakan pusat dan hubungannya dengan daerah. Kalau pembekalan tersebut diberikan secara langsung oleh apa ya istilahnya, para narasumber atau para pembicara secara langsung kepada calon ataupun yang sudah ditetapkan sebagai kepala daerah, ini akan rugi dong mereka kalau tidak hadir, artinya Pak Wamen? Iya, pasti jauh lebih beruntung untuk hadir langsung di sini.
Konsekuensi apa kira-kira yang akan diterima bagi mereka yang terlambat atau tidak hadir dalam retret kepala daerah ini, Pak Wamen? Konsekuensinya ikut kloter pembekalan berikutnya. Kapan Pak? Mungkin sudah bisa diinformasikan untuk kloter berikutnya? Setelah keputusan MK keluar untuk gelombang berikutnya yang sedang berperkara di MK. Apakah lokasinya sama? Akan di Magelang juga kah? Atau bagaimana untuk memudahkan mobilisasi mereka yang tidak hadir ini, Pak Wamen? Belum tahu, masih kita lihat berapa jumlahnya nanti. Kita pasti akan menyesuaikan begitu. Baik, Pak Wamen terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Sehat selalu, Pak Terima Wamen. kasih Tiara, terima kasih. Baik, saya ke Prof. Henry ya. Ini ada Tiara. sejumlah konsekuensi yang tentunya akan diterima oleh mereka yang kemudian ini tidak hadir. Apakah itu tidak dibaca begitu oleh PDI Perjuangan? Artinya mereka tidak bisa menjalin komunikasi sesama kepala daerah seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Wamendagri. Begitupun juga mungkin dengan pemerintah pusat, begitu Prof? Ya, tentu PDIP memperhitungkan itu semua. Karena tadi memang ini penting sekali gitu ya. Dilihat dari narasumbernya, menteri-menteri, menteri koordinator dan sebagainya. Tapi PDI juga penting sekali memberikan sikap yang tegas ketika sekjennya itu menurut mereka ya quote and quote diperlakukan kriminalisasi karena mereka yakin bahwa persoalan Pak Hasto itu bukan persoalan terkait hukum politiknya atau hukum yang terkait korupsinya yang menyebabkan dia harus dipenjara, tapi persoalan politik kan begitu kan. Maka sekarang adalah sikap ini adalah bagian dari solidaritas bahwa Pak Hasto tidak sendirian. Coba bayangkan kalau PDIP itu lalu ngikuti pemerintah saja begitu ya, seolah-olah PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia, sekjennya dikriminalisasi, dia tidak memberikan sikap solidaritas, itu PDI juga namanya jelek di depan konstituen mereka. Makanya sekarang PDIP ini ingin menunjukkan bahwa ini Hasto ini diperlakukan tidak baik. Maka kami juga harus mengambil sebuah sikap politik, yaitu apa? Kalian boleh atau kata kader-kader boleh ikut, tapi tunda dulu. Ini sebagai bagian dari istilah itu bahwa Hasto tidak sendirian gitu ya. Baik. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan dari PDI Perjuangan begitu? Oh iya, ini pesannya di front state tadi kalau istilahnya Mas Burhanuddin Muh tadi, di front state-nya jelas bahwa PDIP ini pada posisi yang berseberangan, bahwa tidak mengikuti begitu saja. Dan itu bagian dari solidaritas kan begitu. Tapi backstage-nya seperti apa semua orang nggak tahu apa yang komunikasi. Tapi yang jelas ini memang ada poin tersendiri bagi masyarakat, bagi pengamat melihat PDIP. Wah, PDIP memang tidak diam saja ketika kadernya yang menjadi sekjen itu diperlakukan seperti itu. Dan ini adalah sikap yang keras. Ini saya lihat sikap keras ini. Dan tentu saja ini akan menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Sekarang Pak Prabowo mau apa? Mau membiarkan begitu saja partai terbesar itu merasa di luar atau berhadapan-hadapan dengan kekuasaan pemerintahannya, atau Pak Prabowo bagaimanapun juga melirik bahwa ini jumlahnya besar loh ini. Ini 47 tadi kan sebenarnya masih sebagian aja. Kalau yang tercatat kan sekitar bisa lebih dari 100 yang ini kepala daerah itu kan. Belum lagi DPR-nya ada 110 DPR dari PDIP. 110 orang di DPR itu suara yang cukup besar gitu loh. Dan itu kalau malah justru dikatakanlah dia tetap dimusuhi dengan dikeroyok partai-partai, akan lebih besar lagi. Di Indonesia itu kalau dikeroyok itu biasanya membesar gitu ya. Makanya ini kalau PDI berposisi menjadi semacam korban keroyokan itu malah akan mendapatkan katakanlah simpati-simpati dari warga atau konstituen-konstituen yang dulunya mungkin bukan dari mereka bisa masuk ke mereka. Oke, baik. Saya ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita ketahui saat ini sudah ada sejumlah elit partai begitu ya yang kemudian ini berdatangan ke kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Prof, apakah ini ada juga kaitannya dengan dilarangnya para kader yang sebagai kepala daerah ini untuk mengikuti retret? Ya jelas ya, Tiara. Jadi menurut saya ini bagian dari politik belakang layar yang kita tidak punya akses eksklusif untuk mendapatkan apa yang terjadi di drama backstage ini. Tetapi lagi-lagi menunjukkan betapa pentingnya Mas Hasto ya
buat PD Perjuangan. Karena kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, politisi, apalagi sekjen, kalau tersangkut kasus korupsi di KPK itu biasanya langsung diganti oleh ketua umum masing-masing. Jangan lupa misalnya John Plate ya, sekjen Nasdem, itu langsung diganti setelah tersangkut kasus korupsi ya. Kemudian Idrus Marham, sekjen Partai Golkar, tak lama kemudian juga terjadi pergantian posisi orang nomor 2 di partai. Dalam kasus Mas Hasto, PD Perjuangan bukan sekedar mempertahankan, dan Ibu Mega mengatakan tidak mengganti, bahkan tidak menyebutkan siapa PLT-nya. Langsung dipegang, diambil alih oleh Ibu Mega. Yang kedua, bukan hanya itu, tapi juga melakukan perlawanan. Jadi kalau kita baca surat instruksi Ibu Mega, itu narasi yang disebut bukan narasi yang lain kecuali apa yang disebut oleh Ibu Mega sebagai kriminalisasi hukum sekjen PD Perjuangan. Jadi kita mau tidak mau melihat ini sebagai babak baru PD Perjuangan dengan pemerintah yang punya konsekuensi plus minus tentu saja ya. Ada aspek positifnya, ada aspek negatifnya. Secara positif buat masyarakat sipil ini kabar baik, karena sebelum kasus ini terus terang kita menangkap ambiguitas posisi dan sikap PD Perjuangan terkait dengan Pak Prabowo. Jadi mereka menyebut dengan istilah mitra strategis pemerintahan Pak Prabowo. Bahkan ada katakanlah kader informal PD Perjuangan yang ada di Menko pemerintahan Pak Prabowo. Jadi masyarakat sipil seperti kehilangan kawan di parlemen, terutama dalam menyuarakan checks and balance. Nah, dengan apa yang terjadi belakangan, terutama pasca penahanan Mas Hasto, itu secara positif masyarakat sipil punya kolega di parlemen untuk menyuarakan satu fungsi penting demokrasi, yaitu fungsi pengawasan terhadap eksekutif ya. Itu sisi positifnya. Sisi positif yang lain mungkin buat PD Perjuangan, ya tentu saja ada aspek positif kalau misalnya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Pak Prabowo, maka insentif elektoralnya akan diambil sepenuhnya oleh partai yang tegas mengambil sikap berbeda dengan pemerintah. Nah, sebelumnya kan PD Perjuangan tidak tegas. Lain ketika misalnya presidennya Pak SBY waktu itu jelas PD Perjuangan berada di luar. Sampai kasus Mas Hasto muncul, posisi PD Perjuangan itu sangat ambigu. Nah, sekarang jelas. Nah, negatifnya nih ya, tentu saja posisi tadi ya, rentan terhadap isu kriminalisasi hukum. Saat yang sama juga PD Perjuangan harus siap untuk menerima konsekuensi atas penundaan kadernya dalam acara retreat. Misalnya nih ya, Ritiara nih, contoh yang paling sederhana. Tapanuli Tengah, itu bupati terpilihnya Masinton Pasaribu. Betul. Itu 80% APBD-nya itu dari pemerintah pusat. Cuma 20% saja yang bisa di-cover dari PAD Pemda setempat. Bahkan untuk urusan belanja pegawai itu masih disuapi oleh pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya kader-kader PD Perjuangan yang menjadi kepala daerah ini ya, itu dianggap melakukan pembangkangan karena tidak hadir. Nah, tadi di acara TV sebelah Bung Bima menyebut stick and carrot. Di TV One tadi nggak disebut ya kata-kata itu ya, tetapi ada kata-kata stick and carrot buat mereka yang hadir atau tidak hadir. Nah, ini artinya ada pesan ini yang tentu saja punya konsekuensi yang tidak mudah, terutama buat kepala daerah yang tidak hadir dalam acara retreat karena mengikuti ya instruksi dari ketua umumnya. Baik, nanti akan seperti apa kemudian ini Pak Prabowo menyingkapi beberapa kepala daerah ya yang tidak bisa hadir dalam retreat beberapa hari di awal ini seperti itu ya Mas Burhan ya. Nanti kami akan kembali untuk Anda dan kita akan bahas lebih lanjut pemirsa berkaitan dengan hal ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung kembali ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau tadi sudah dijelaskan begitu ya, apa saja konsekuensi yang kemudian ini akan didapati oleh para kepala daerah yang kemudian ini tidak hadir dalam retret. Tapi Anda melihat Pak Presiden Prabowo ini menyangka tidak sih kalau dampak yang terjadi akan sejauh ini? Dugaan saya tidak ya, karena Pak Prabowo kan punya hubungan yang baik dengan Ibu Mega. Bahkan
kita tahu 2009 Pak Prabowo maju sebagai cawapresnya Ibu Mega. Jadi mungkin di luar dugaan Pak Prabowo, reaksi atau respon Ibu Mega terkait dengan kasus Mas Hasto sekeras itu. Ya. Tetapi lagi-lagi ini bagian dari politik, ya. Dan sepertinya Ibu Mega sudah menduga tanda-tandanya ketika terjadi kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam acara hari ulang tahun Gerindra beberapa waktu lalu ini. Tak lama kemudian terjadi putusan penolakan terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Hasto yang kemudian berujung pada penahanan dirinya sebagai tahanan KPK ya dalam dua kasus, dua sprindik sekaligus. Jadi lagi-lagi ini isu yang menarik secara politik tentu saja. Dan tadi Detikcom mengabarkan potensi terjadinya kegagalan komunikasi di belakang layar karena Mas Pramono yang sebelumnya ditunjuk sebagai penjembatan ya antara pemerintahan Prabowo dengan PD Perjuangan, bahkan juga menjadi semacam jembatan buat mengkomunikasikan kebijakan DPP PD Perjuangan dengan para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah kaitannya dengan retreat itu konon menurut berita sudah kembali ke Bandara Internasional Jogja. Artinya kalau betul kabar yang disiarkan oleh media bahwa Mas Pram yang sempat berada di kafe hanya beberapa meter dari lokasi acara retreat itu kembali ke Jogja, kemungkinan terjadi kegagalan cari titik temu antara Presiden Prabowo dengan Ibu Mega. Dan ini konsekuensinya tentu buat kepala daerah ada 40-an lebih tadi makin terkatung-katung karena mereka sudah berada di Magelang tetapi takjua instruksi penundaan dicabut, saat yang sama acara retreat sudah berlangsung 3 hari nih. Iya. Jadi ini memang posisi yang sangat sulit ya buat kepala daerah karena mereka urusan governability-nya kan lebih banyak berurusan dengan pemerintah pusat ketimbang dengan DPP. Nah pada titik itu saya masih bisa memaklumi kalau misalnya ada 4 sampai 5 kepala daerah dari PD Perjuangan yang akhirnya memutuskan untuk ikut serta retreat. Ya. Tadi saya lihat Bupati Lebak ya itu ikut, ya. Kemudian Bupati Brebes, Bupati Malang. Ya. Jadi ini beberapa kepala daerah yang melakukan semacam tanda kutip pembangkangan ya, karena ikut retreat tanpa menunggu terlebih dahulu restu dari Ibu. Baik, Prof. Henry, kalau Anda melihat ini seperti apa? Arahnya nanti akan kemana nih kalau sudah ada satu perwakilan yang diduga ditarik begitu ya, bisa dikatakan begitu. Nanti siapa yang akan menjembatani antara PDI Perjuangan dengan pemerintah? Itu yang pertama. Dan kemudian ini kalau toh nanti akan tetap jadi mengikuti retret, kira-kira kapan Prof? Ini sudah masuk hari ketiga. Saya mau membicarakan tentang hubungan PDI dan pemerintah. Oke, silakan. Saya melihat bahwa Pak Prabowo itu belakangan ini itu ingin membranding dirinya sebagai tokoh nasional yang bisa dekat dengan siapa saja. Termasuk dengan Caimin, dengan ketua-ketua partai yang banyak itu, dan juga dengan Pak Jokowi. Dia orang yang bisa dekat ke sana. Saya yakin bahwa ke depan juga akan bisa juga dia bertemu dengan Bu Megawati, karena tadi seperti kita ketahui juga Mas Burhan juga mengatakan hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kan bagus. Bahkan yang menarik katakanlah Pak Prabowo ketika stateless di Jordania itu juga Bu Mega. Ya. Dan itu ada tokoh-tokoh yang waktu itu ada di balik layar lah, ada yang melaksanakan. Ada Pak Luhut, ada Pak Ian Santoso Perdana Kusuma, anaknya Pak Halim Perdana Kusuma, itu kepala BAIS waktu itu yang mengurus bagaimana Pak Prabowo bisa balik ke Indonesia. Ya. Nah artinya apa? Pak Prabowo punya hubungan karena dia diselamatkan oleh Bu Mega. Tapi jangan lupa dia juga dijadikan jenderal oleh Presiden Jokowi yang menjadikan Menteri Pertahanan, dan dia udah selesai, dia bintang 3, jadi Menteri Pertahanan itu bintang 4, jadi jenderal penuh oleh Pak Jokowi, jadi presiden lagi oleh Pak Jokowi. Sama Pak Jokowi dia dekat, tapi saya yakin dengan Bu Mega juga dekat. Tapi gara-gara kasus ini nampaknya bisa agak sulit karena Bu Mega ini bukan orang yang mudah juga ditekuk hatinya. Ketika dia sudah merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak adil, ya seperti sekarang yang terjadi kan begitu. Nah ini memang membutuhkan orang yang bisa menjadi mediator ya
tadi Pak Pramono Anung yang diharapkan bisa di mediator. Ternyata balik ke arah Jogja tapi nih. Tapi udah balik ke arah Jogja. Maka mau tidak mau harusnya Pak Prabowo sendiri. Bagaimanapun juga Pak Prabowo harus ingat, kalau nggak ada Bu Mega, stateless dia di Jordania, gitu kan? Nah ini perlu dipikirkan oleh Pak Prabowo, dan supaya Pak Prabowo kembali bahwa membranding dirinya bisa menjadi pemersatu elit-elit politik benar-benar dilakukan, gitu. Itu yang perlu dilakukan. Nah terakhir tentang konsekuensi, memang yang dikhawatirkan kepala-kepala daerah itu adalah hubungan dengan pusat itu kalau sudah menyangkut tentang anggaran, sehingga itu pasti mereka khawatir. Tapi kalau anggaran kemudian nanti dipersulit atau dipersempit gitu ya oleh pemerintah pusat, itu juga dampaknya juga pada pemerintah Pak Prabowo, bahasa seolah-olah Pak Prabowo bukan negarawan, kan begitu kan? Oh ternyata dendam juga dengan kepala-kepala daerah yang tidak ikut retreat, kan begitu. Ini catatan-catatan yang perlu menjadi literasi bagi masyarakat untuk menilai PDIP maupun menilai Pak Prabowo maupun juga menilai kalangan kepala-kepala daerah itu. Oke, baik Prof. Henry, ini tentunya intinya kita masih harus menunggu begitu ya, bagaimana kemudian ini kebijakan baru yang nantinya mungkin akan dikeluarkan begitu ya oleh Bu Megawati Soekarno Putri begitu berkaitan dengan banyaknya kader dan juga kepala daerah ini nanti akan jadi gabung retret atau tidak. Betul. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Henry dan juga Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Baik.